Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan sabit kilauan. Hujan turun deras malam itu, seolah langit sedang mencurahkan segala yang ia simpan selama sepekan terakhir. Rintiknya menampar aspal, membentuk genangan yang berkilau tertimpa cahaya lampu jalan yang jarang dan temaram. Kabut tipis merayap dari pepohonan di tepi jalan lintas itu, mengaburkan pandangan siapapun yang melintas. Raffi, seorang fotografer alam liar, duduk di balik kemudi mobil tuanya. Tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya ringan setelah 3 hari berada di hutan pedalaman untuk memotret burung langka. Di jok sebelah, tergeletak kamera dengan lensa panjang yang masih basah oleh embun pagi, serta tas ransel berisi pakaian dan beberapa buku catatan lapangan. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 22.47. Jalanan lengang, hanya sesekali truk besar melintas, rodanya memercikan air ke udara. Raffi memutar knop radio, berharap ada musik yang bisa menemani. Namun, hanya terdengar suara penyiar yang menyampaikan berita hujan lebat dan imbauan agar pengendara berhati-hati. Ia menurunkan kecepatan menjadi 50 km per jam. Pandangannya terfokus lurus ke depan, tapi pikirannya mulai melayang. Ia membayangkan foto-foto yang baru saja diambil akan laku di majalah nasional. Dari situ, mungkin ia bisa menabung untuk membuka galeri foto kecil di pinggir kota, sebuah mimpi yang sudah lama ia simpan. Tiba-tiba, seberkas bayangan melintas di depan mobil. Mata Raffi terbelalak. Seekor anjing liar, bulunya basah kuyup, berlari melintasi jalan. Refleks, Raffi membanting setir ke kanan. Ban mobilnya kehilangan traksi di atas genangan air, membuatnya tergelincir. Dalam sepersekian detik, dunia seperti melambat. Lampu depan menyorot pepohonan di pinggir jalan. Lalu cahaya itu berguncang hebat ketika mobil menabrak pembatas besi. Dentuman logam beradu logam menggetarkan seluruh kabin. Sabuk pengaman menahan tubuh Raffi, tapi kepalanya terbentur keras pada sisi jendela. Suara kaca pecah bercampur dengan deru hujan dan denting kecil logam yang bergeser di aspal. Mobil itu berhenti miring di bahu jalan. Mesin berdesis. Uap mengepul dari kap depan. Bau bensin tipis tercium di udara. Raffi mencoba membuka mata, tapi pandangannya buram. Lampu jalan di kejauhan tampak seperti bintang yang bergoyang. Telinganya hanya menangkap suara hujan yang menghantam atap mobil. Tangannya berusaha meraih sesuatu, entah kemudi atau pintu, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Sebuah rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Napasnya terasa berat, seperti ada batu besar menekan dadanya. Pikiran terakhir yang sempat terlintas adalah wajah ibunya, Bu Indah, yang pasti sedang menunggunya pulang dengan secangkir teh hangat di meja. Gelap mulai menyelimuti, menelan cahaya dan suara. Dunia menjauh, seakan ia tenggelam di kedalaman laut. Hujan tetap turun, seolah tidak peduli pada satu nyawa yang kini menggantung di antara hidup dan mati. Beberapa menit kemudian, sebuah truk melintas dan berhenti. Sopirnya, seorang pria paruh baya, keluar tergesa, berlari ke arah mobil yang ringsek itu. "Ya Tuhan!" gumamnya saat melihat Raffi yang tak bergerak di balik kemudi. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel dan menghubungi layanan darurat. Tak lama, sirene ambulans memecah kesunyian malam. Lampu merah biru menari di antara kabut dan hujan. Petugas medis berlari, memecahkan sisa kaca, lalu menarik tubuh Raffi yang lemas. Masker oksigen dipasang, detak jantung diperiksa. Sementara itu, hujan belum juga reda, mengiringi perjalanan ambulans yang melesat menuju rumah sakit pusat kota. Ke awal dari kisah yang belum ada seorang pun menduga akan mengubah takdir banyak orang. Rumah sakit pusat kota tak pernah benar-benar tidur. Siang dan malam, lorongnya tetap ramai oleh suara langkah kaki, bunyi roda berangkar, dan percakapan lirih. Namun, di salah satu sudut sayap timur, ada sebuah ruangan yang hampir tak pernah berubah suasananya selama 3 tahun terakhir. Ruang isolasi 12, tempat Raffi terbaring dalam tidurnya yang panjang.
Hari pertama setelah kecelakaan, dokter melakukan operasi darurat untuk menghentikan pendarahan di otaknya. Prosesnya berhasil, nyawa Raffi selamat, tapi kesadarannya tak pernah kembali. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa otaknya masih berfungsi, hanya saja seolah terperangkap di antara hidup dan mati, koma. Bu Winda, ibunya, adalah sosok yang paling setia menunggui. Wanita paruhbaya itu datang setiap pagi membawa termos kecil berisi teh melati, lalu duduk di kursi di samping ranjang Raffi. Ia berbicara seolah anaknya mendengar, bercerita tentang hujan semalam, harga sayur di pasar, atau kabar dari tetangga. Kadang ia membacakan buku-buku favorit Raffi, berharap suara yang akrab bisa menjadi jembatan antara dunia tidur dan sadar. Namun, tak semua orang punya kesabaran seperti Bu Winda. Kerabat dekat mulai jarang datang. Awalnya mereka masih menanyakan perkembangan, tapi lama-lama hanya tinggal kabar singkat lewat telepon. Ada yang bahkan secara terang-terangan menyarankan agar Bu Winda mengikhlaskan Raffi. Di balik itu semua, bisik-bisik lain mulai terdengar, soal menjual rumah keluarga untuk biaya perawatan. Saran yang terdengar logis di permukaan, tapi Bu Winda tahu, beberapa di antara mereka hanya melihat harta sebagai warisan yang sayang kalau terpakai untuk orang yang mungkin tak akan bangun lagi. Biaya perawatan memang tak sedikit. Asuransi Raffi hanya menutupi sebagian. Sisanya, Bu Winda tutup dengan tabungan yang semakin menipis, dan sesekali bantuan dari teman lama. Meski begitu, ia tak pernah berpikir untuk menghentikan perawatan. Selama detak jantungnya ada, aku percaya dia akan pulang. Begitu katanya pada setiap orang yang meragukannya. Raffi sendiri, meski tak bergerak, tampak damai di ranjangnya. Tubuhnya dirawat dengan telaten oleh perawat rumah sakit. Kulitnya bersih, rambutnya rapi, ototnya dijaga agar tak kaku. Di dadanya terpasang alat pemantau detak jantung yang memancarkan bunyi bip pelan setiap detik. Ada saat-saat di mana Bu Winda merasa Raffi merespons. Kadang, jemarinya bergerak sedikit saat ia menggenggamnya. Kadang, kelopak matanya bergetar seperti menahan mimpi. Tapi setiap kali diperiksa, dokter hanya menggeleng, menyebutnya sebagai refleks tak sadar. Meski demikian, Bu Winda tetap yakin. Ia percaya bahwa jauh di dalam sana, Raffi mendengar dan sedang berusaha kembali. 3 tahun berlalu dengan pola yang sama. Hari berganti malam. Musim hujan datang dan pergi, namun ruang isolasi 12 tetap seperti foto yang dibekukan waktu. Dunia di luar terus bergerak, gedung-gedung baru berdiri, jalanan diperbaiki, harga bahan pokok naik turun, tapi di dalam ruangan itu, hanya detak jantung dan suara alat medis yang menjadi tanda kehidupan. Dan di balik semua itu, tanpa ada yang tahu, benih takdir mulai ditanam. Sebentar lagi, seseorang yang sama sekali tak pernah dikenal Raffi akan melangkah melewati lorong rumah sakit ini, membawa secercah cahaya ke dunia yang sudah terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang. Pasar tradisional di tepi kota selalu punya irama sendiri. Sejak subuh, suara para pedagang bersahutan, aroma sayur segar bercampur wangi rempah, dan lantai basah oleh sisa hujan semalam. Di salah satu sudut pasar yang tak terlalu ramai, berdirilah kios kecil berwarna hijau pucat dengan papan sederhana bertuliskan, "Jamu Ramuan Laras." Laras, seorang gadis berusia 23 tahun, sedang mengaduk ramuan kunyit asam di dalam panci besar. Wajahnya bersih, kulitnya sedikit kecoklatan karena terbiasa bekerja di luar, dan matanya tajam namun teduh. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda, rambutnya disanggul setengah, dan di pinggangnya terselip kain lep kecil. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, kios jamu itu menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Laras tinggal bersama adiknya yang masih duduk di bangku SMA, di rumah kayu sederhana tak jauh dari pasar. Setiap hari, ia bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan jamu, memotong jahe, meracik temulawak, dan merebus daun sirih. Selain menjual jamu, Laras juga memiliki keterampilan memijat dan mengurut, bakat yang diwarisi dari ibunya. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli minuman kesehatan, tapi juga untuk meminta bantuan ketika pegal, keseleo, atau sekadar ingin dipijat agar tubuh terasa ringan. Uniknya, Laras tidak pernah mematok harga.
Orang yang mampu akan membayar layak, sementara yang kesulitan cukup memberi apa yang mereka bisa, bahkan sekadar ucapan terima kasih. Pagi itu, seorang langganan tua bernama Makrum datang dengan wajah pucat. "Laras, punggungku seperti ditusuk-tusuk. Tolong urutkan, Nak." Laras menutup kios sebentar, membawa Makrum duduk di kursi rotan, lalu mulai memijat dengan telaten. Tangan Laras kuat namun halus, setiap gerakannya penuh perasaan, seakan ia bisa mendengar keluhan tubuh lewat sentuhan. Selesai memijat, Laras membungkuskan sebotol jamu beras kencur untuk Makrum. "Minum ini malam nanti. Badan Makrum akan lebih hangat." Makrum tersenyum, membayar dengan uang pas, dan pergi sambil menepuk bahu Laras. Hari terus berjalan hingga siang. Udara mulai panas, kios semakin sepi. Laras mengangkat kendi berisi jamu sisa hari itu, berniat mengantarnya ke beberapa pelanggan di luar pasar. Salah satunya adalah Pak Darto, pasien rawat inap di rumah sakit yang selalu membeli jamu temulawak untuk membantu pemulihan livernya. Dengan sepeda tuanya, Laras menempuh perjalanan sekitar 2 km menuju rumah sakit. Lorong-lorongnya putih bersih, udara terasa dingin oleh AC, dan aroma antiseptik memenuhi hidung. Saat ia berjalan sambil membawa termos jamu, matanya menangkap pemandangan yang membuatnya spontan berhenti. Di ujung lorong, seorang pasien lansia terjatuh dari kursi roda. Tanpa pikir panjang, Laras berlari. "Pak, tahan sebentar ya." Ia membantu pasien itu duduk kembali, memanggil suster, lalu menepuk-nepuk punggungnya hingga batuknya reda. Disitulah Suster Indah, kepala perawat yang baru keluar dari ruang administrasi, memperhatikannya. "Kamu kerja di sini?" tanya Suster Indah setelah memastikan pasien aman. "Tidak, Bu. Saya penjual jamu. Tadi hanya kebetulan lewat," jawab Laras sambil tersenyum malu. Percakapan singkat itu membawa mereka berbicara lebih lama. Suster Indah terkesan dengan ketenangan Laras, dan dalam obrolan itu ia menyinggung tentang seorang pasien muda di ruang isolasi, laki-laki yang sudah koma selama 3 tahun, tapi sesekali matanya bergerak seperti merespons sesuatu. "Kalau aku boleh, mungkin aku bisa mencoba," kata Laras pelan. Ragu apakah tawarannya terdengar konyol. Suster Indah menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Besok malam, aku akan mengatur supaya kamu bisa melihatnya." Laras tidak tahu, keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah bukan hanya hidup pasien itu, tapi juga jalan hidupnya sendiri. Malam berikutnya, rumah sakit terlihat berbeda dari suasana siangnya. Lampu lorong meredup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang memantul di lantai licin. Suara riuh pasien dan keluarga telah berganti dengan kesunyian yang hanya dipecah oleh bunyi langkah suster, roda troli, dan sesekali suara monitor detak jantung dari kamar pasien. Suster Indah berdiri di dekat meja perawat, menatap jam tangan. Ia sudah bekerja di rumah sakit itu selama lebih dari 10 tahun. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya tajam. Tanda pengalaman telah mengajarinya untuk mengenali siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura peduli. Hari itu, ia mengenakan seragam putih dengan name tag yang mulai memudar. Di tangannya ada berkas pasien, salah satunya milik Raffi, pasien di ruang isolasi 12. Suster Indah sudah merawat Raffi sejak awal masuk, dan ia tahu betul betapa jarangnya orang seperti Bu Indah yang setia menjaga. Ia juga tahu betapa banyak pihak yang diam-diam berharap pasien itu pergi saja demi menghemat biaya dan tenaga. Itulah sebabnya ketika bertemu Laras kemarin, nalurinya langsung berkata gadis itu berbeda. Laras tidak tampak mencari keuntungan. Ia membantu pasien lansia tanpa ragu, bahkan tanpa mengenalnya. Sikap seperti itu jarang sekali ia lihat pada orang luar. Pukul 21.15, Laras muncul di pintu masuk lorong sayap timur, membawa tas kecil berisi botol-botol jamu. Rambutnya disanggul rapi, kebaya coklatnya membuatnya tampak seperti keluar dari foto lama yang hangat. Begitu melihat Suster Indah, ia menghampiri sambil tersenyum. "Sudah siap?" tanya Suster Indah pelan. Laras mengangguk. "Kalau memang tidak mengganggu pasien, saya siap mencoba." Mereka berjalan melewati lorong yang sunyi. Setiap langkah mendekat ke ruang isolasi 12 membuat Laras merasakan udara semakin dingin,
Bukan hanya dari AC, tapi juga dari kesan serius yang menyelimuti ruang itu. Di depan pintu, Suster Indah berhenti dan menatap Laras dengan nada sedikit menguji. Kalau kamu lihat kondisinya, jangan kaget. Dia seperti tidur, tapi tubuhnya hidup. Banyak orang tak sanggup melihat pasien koma terlalu lama. Laras menarik napas dalam. Saya akan baik-baik saja. Pintu dibuka. Di dalam, lampu remang membuat ruangan terlihat tenang namun penuh perangkat medis. Raffi terbaring di ranjang. Tubuhnya bersih dan terawat. Selang infus menempel di lengannya. Sementara monitor di samping ranjang mengeluarkan bunyi bip, bip, teratur. Laras berdiri beberapa langkah dari ranjang, memperhatikan wajah itu. Ada sesuatu yang aneh. Meski matanya tertutup, garis rahang Raffi, bentuk alisnya, dan ketenangan ekspresinya membuatnya tampak seperti sedang mendengarkan sesuatu di kejauhan. Suster Indah mendekat dan berbisik. Coba sentuh tangannya. Kadang ada sedikit respons. Dengan hati-hati, Laras duduk di kursi di samping ranjang. Ia meraih tangan Raffi, hangat dan berat, lalu menggenggamnya. Sekilas, ia merasa jari itu bergerak, entah refleks, atau memang respon sadar. Apa saya boleh bicara padanya? Tanya Laras. Boleh. Ibunya sering melakukan itu. Laras menunduk, membiarkan suaranya lembut. Malam, Mas. Saya Laras. Katanya Mas sudah tidur lama sekali. Saya datang hanya untuk mengingatkan. Dunia di luar masih indah, dan ada orang-orang yang menunggu Mas pulang. Suster Indah memperhatikan dari dekat. Ada kilatan samar di mata Raffi. Kelopak matanya bergetar. Ia tidak pernah melihat reaksi seperti itu ketika orang lain berbicara padanya. Setelah sekitar 15 menit, Suster Indah menepuk bahu Laras. Sudah cukup untuk malam ini. Terima kasih sudah mau datang. Laras bangkit, menatap Raffi sekali lagi sebelum keluar. Saya akan kembali besok, kalau diizinkan. Suster Indah tersenyum tipis. Datanglah. Mungkin kamu membawa sesuatu yang tidak dimiliki obat, harapan. Di lorong sepi itu, langkah Laras menjauh, meninggalkan gema yang pelan tapi pasti, mulai menggetarkan pintu hati yang sudah lama tertutup. Esok malamnya, Laras kembali ke rumah sakit. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelinap hingga ke lorong masuk. Rambutnya sedikit lembab, tapi ia tetap membawa tas kain berisi botol jamu, kebiasaan yang sudah melekat pada dirinya. Suster Indah sudah menunggunya di meja perawat. Tersenyum sambil menyerahkan masker sekali pakai. Kita langsung saja. Ibu Raffi sudah pulang sore tadi, jadi kamu bisa leluasa. Ruang isolasi 12 menyambut dengan keheningan yang sama seperti kemarin. Raffi masih terbaring dalam posisi nyaris tak berubah. Tapi Laras merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin hanya perasaannya. Tapi wajah itu terlihat sedikit lebih rileks, seperti orang yang tidur dengan mimpi yang menyenangkan. Ia duduk di kursi samping ranjang, membuka botol kecil berisi minyak urut beraroma jahe. Kalau kamu tidak keberatan, aku mau memijat tanganmu sedikit, gumamnya pelan, meski tahu Raffi tak akan menjawab. Dengan lembut, Laras mulai memijat jari-jari Raffi satu persatu. Kulitnya hangat, dan otot-ototnya kaku karena jarang digunakan. Ia menggerakkan pergelangan tangan perlahan, lalu menekan titik-titik tertentu yang biasa digunakan ibunya untuk membantu aliran darah. Tiba-tiba, Laras merasakan sesuatu. Jari manis Raffi bergerak sangat pelan, nyaris seperti denyut kecil. Ia terhenti, menatap wajahnya. Kelopak mata itu kembali bergetar. Mas Raffi, kalau kamu bisa mendengar, tekan tanganku sekali, bisik Laras, setengah tak percaya. Beberapa detik hening. Lalu, ada tekanan samar di genggamannya. Sangat ringan, tapi cukup untuk membuat dada Laras berdebar. Ia menatap monitor detak jantung. Angka tetap stabil, tapi ritmenya sedikit lebih cepat. Suster Indah, yang diam-diam mengamati dari pintu, masuk perlahan. Kamu merasakannya, kan? Laras mengangguk. Dia menekan tanganku. Itu bukan refleks biasa. Selama 3 tahun ini,
Aku belum pernah melihat respon seperti itu kecuali saat ibunya membacakan doa-doa lama. Dorongan untuk melanjutkan membuat Laras berbicara lagi. Ia bercerita tentang pasar, tentang adiknya yang sedang belajar membuat jamu, bahkan tentang anak kucing yang baru lahir di rumahnya. Kata-katanya mengalir seperti sedang mengobrol dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Semakin lama ia berbicara, genggaman itu tetap ada, tidak kuat, tapi konsisten. Sesekali, jari Raffi bergerak seolah mencoba merespons cerita. Laras merasa seperti sedang mengetuk pintu yang lama terkunci, dan dari dalam, seseorang mulai mencari kunci untuk membukanya. Setelah hampir setengah jam, Laras memutuskan untuk mengakhiri sesi itu. Ia meraih botol jamu temulawak dari tasnya dan menaruhnya di meja kecil di samping ranjang. Aku tidak tahu kapan kamu akan bangun, tapi aku janji akan datang lagi. Dan kalau kamu bangun, aku akan buatkan jamu terbaik yang pernah kamu minum. Saat berdiri untuk pergi, jari Raffi bergerak lagi, kali ini seperti melepas genggaman. Laras tersenyum tipis, lalu memandang ke arah Suster Indah. Dia seperti mengerti. Mungkin memang mengerti, jawab Suster Indah pelan. Dan mungkin dia butuh alasan untuk kembali. Siapa tahu, alasan itu kamu. Di lorong sepi, Laras berjalan pulang dengan hati yang dipenuhi campuran rasa haru, penasaran, dan secercah harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak tahu apakah ini awal dari keajaiban, tapi ia tahu satu hal. Mulai malam ini, ia tak lagi datang sekadar mencoba. Ia datang untuk menjemput seseorang kembali ke dunia. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Di luar jendela rumah sakit, air mengalir deras membentuk tirai tipis yang memantulkan cahaya lampu jalan. Namun di dalam ruang isolasi 12, suasananya hangat dan tenang, hanya ditemani bunyi bip, bip, yang stabil dari monitor jantung Raffi. Laras datang sedikit terlambat malam ini karena harus membantu adiknya mengerjakan tugas sekolah. Begitu memasuki ruangan, ia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Ada semacam getaran halus di udara, bukan suara, bukan cahaya, tapi perasaan aneh yang membuatnya seolah tahu bahwa Raffi sedang menunggunya. Ia duduk di kursi samping ranjang, kali ini membawa kain kecil dan semangkuk air hangat bercampur daun sirih. Mas, malam ini kita ganti suasana, ya? Aku mau bersihkan tangan dan kakimu. Dengan gerakan lembut, Laras mengelap tangan Raffi, lalu kakinya, sambil bercerita tentang masa kecilnya di desa. Bagaimana ia dulu sering ikut ibunya mencari daun-daunan di hutan, lalu mengeringkannya di bawah sinar matahari. Ceritanya mengalir, diselingi tawa kecil setiap mengingat kejadian lucu. Saat ia membungkuk untuk mengelap kaki Raffi, tiba-tiba kelopak mata pria itu bergetar lebih kuat dari biasanya. Laras terhenti, lalu menatap wajahnya. Mas, kalau kamu bisa dengar, beri tanda, bisiknya. Tangan Raffi bergerak sedikit. Jari telunjuknya seperti mencoba menunjuk sesuatu. Laras mengamati arah gerakan itu, menuju meja di samping ranjang, tepat ke botol jamu yang ia letakkan kemarin. Kamu mau ini? Tanya Laras sambil mengangkat botolnya. Sekilas, detak jantung di monitor meningkat tipis. Suster Indah, yang baru masuk dengan membawa catatan pasien, melihat kejadian itu. Sepertinya dia memang merespons. Laras tersenyum samar. Berarti dia mendengar semua cerita saya kemarin. Mereka saling berpandangan. Lalu Suster Indah memberi isyarat agar Laras melanjutkan. Gadis itu pun membuka botol, mencium aromanya, lalu meletakkannya kembali di meja. Kalau kamu bangun, aku janji botol ini jadi yang pertama aku kasih ke kamu. Reaksi yang lebih mengejutkan datang beberapa menit kemudian. Saat Laras memijat pelan telapak tangan Raffi, jari-jari itu mengepal tipis, lalu membuka lagi, 2 kali berturut-turut. Bukan gerakan acak, tapi seperti isyarat. Kamu mau bilang sesuatu? Tanya Laras hati-hati. Mendengar itu, Suster Indah segera mengambil papan tulis kecil yang biasa digunakan pasien dengan gangguan bicara. Ia menaruhnya di pangkuan Laras. Coba tanyakan jawabannya pakai kode sederhana. 1 kali tekan untuk ya, 2 kali untuk tidak. Laras menjelaskan kodenya pelan-pelan, lalu mencoba bertanya.
Mas, kamu tahu siapa saya? 1 kali genggaman. Mas ingin saya datang lagi besok. 1 kali genggaman lagi. Laras menahan napas. Meski komunikasi itu terbatas, rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang terperangkap di balik dinding tebal. Dinding yang mulai retak sedikit demi sedikit. Malam semakin larut, dan Laras harus pulang. Sebelum pergi, ia menatap Raffi lama-lama. Sampai besok, Mas. Jangan tidur terlalu nyenyak. Ya, biar kita bisa ngobrol lagi. Saat ia melangkah keluar, Suster Indah berbisik. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi itu lebih dari sekadar kebetulan. Teruskan. Di lorong sepi, Laras memegang erat tasnya. Hatinya berdebar, bukan hanya karena kejadian tadi, tapi juga karena untuk pertama kalinya, ia yakin Raffi sedang berjuang dari dalam mimpinya menuju dirinya. Malam itu, langit bersih setelah hujan semalam. Bulan menggantung penuh. Cahayanya menembus jendela panjang di lorong rumah sakit. Udara sedikit lebih hangat dari biasanya. Dan entah mengapa, Laras merasa malam ini akan berbeda. Ia datang membawa termos kecil berisi wedang jahe. Aroma manis pedasnya langsung memenuhi ruang ketika dibuka. Suster Indah sudah menunggunya di depan ruang isolasi 12. Wajahnya tampak penasaran. Sejak siang, detak jantung Raffi stabil sekali. Bahkan saat pergantian posisi tidur, katanya. Sepertinya dia menunggu. Laras masuk. Raffi masih terbaring. Namun kali ini ada rona tipis di pipinya. Seolah tubuhnya mulai merespons kehidupan. Laras duduk, menggenggam tangannya seperti biasa. Mas Raffi, aku datang lagi. Bawa kabar baik. Anak kucing di rumah sudah bisa buka mata. Dan aku bawa wedang jahe. Tapi ingat, baru boleh minum kalau kamu bangun. Kelopak mata Raffi bergetar. Tidak seperti sebelumnya. Gerakan kali ini lebih cepat, ritmis, seperti mencoba membuka. Laras mencondongkan tubuh. Suaranya menurun menjadi bisikan. Kalau kamu bisa dengar, coba buat suara. Sekecil apapun. Awalnya hanya sunyi, diiringi bunyi mesin. Lalu, samar-samar, terdengar seperti napas yang sedikit lebih berat. Laras menunggu. Dan, terdengar suara lirih, nyaris seperti gumaman tak jelas. Suster Indah yang masuk beberapa detik kemudian langsung membeku di tempat. Kamu dengar itu? Laras mengangguk cepat. Mas, coba lagi. Tidak apa-apa, pelan saja. Raffi mengeluarkan suara pendek, serak, hampir tak berbentuk kata, tapi jelas bukan sekadar refleks pernapasan. Seperti seseorang yang berusaha menembus kabut tebal untuk memanggil dari kejauhan. Mas, apa itu, ya? Tanya Laras. 1 kali genggaman. Mereka bertiga, Laras, Suster Indah, dan Raffi yang masih tertidur dalam tubuhnya, terikat dalam momen aneh itu. Laras merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya. Mungkin inilah yang orang sebut keajaiban kecil. Ia lalu mulai bercerita, kali ini dengan nada lebih intim, tentang bagaimana ia dulu juga pernah sakit lama dan hampir menyerah. Tapi suara ibunya membangunkannya dari tidur panjang. Laras mencondongkan bibirnya mendekat ke telinga Raffi. Suaranya selembut kabut. Kalau Mas mau, ikuti suara ini. Sedikit demi sedikit. Sampai kamu bisa buka mata. Suara monitor tetap stabil. Tapi ada momen ketika jarum alat saturasi oksigen bergerak naik 1 angka. Suster Indah mencatatnya tanpa berkata-kata. Namun matanya menyiratkan sesuatu. Harapan yang mulai tumbuh. Menjelang larut malam, Laras berdiri untuk pulang. Namun sebelum melepas genggaman, ia membisikkan 1 kalimat yang terasa penting. Meski ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya kata-kata itu. Mas, kalau besok kamu bisa bicara 1 kata, aku akan percaya bahwa kamu akan kembali sepenuhnya. Tangannya mendapat 1 genggaman sebagai jawaban. Di lorong, langkah Laras terasa ringan. Ada kehangatan yang tidak hanya berasal dari wedang jahe di termosnya, tapi juga dari keyakinan baru. Raffi sedang berjalan pulang, menuju dunia, menuju dirinya. Pagi itu, Laras gelisah sejak membuka mata. Malam sebelumnya,
Ia menantang Raffi untuk mengucapkan satu kata, dan entah kenapa, perasaan itu terus mengganggu pikirannya sepanjang hari. Ia bahkan sampai lupa sarapan, hanya memikirkan apakah pria itu akan merespon seperti yang ia harapkan. Sore menjelang malam, Laras bergegas ke rumah sakit. Di lorong, Suster Indah sudah berdiri dengan senyum yang tidak biasa, bukan sekadar ramah, tapi seperti sedang menyimpan kabar penting. "Aku tidak mau bilang banyak. Kamu masuk saja, lihat sendiri," katanya sambil mendorong pintu ruang isolasi 12. Raffi masih di posisi berbaring, tapi kali ini kepalanya sedikit miring ke arah pintu, seperti tahu Laras akan datang. Matanya masih tertutup rapat, namun napasnya teratur. Laras mendekat, duduk, lalu menggenggam tangannya. "Mas, ini aku lagi. Sesuai janji, aku datang untuk dengar kata pertama kamu." Awalnya hanya sunyi. Laras menarik napas panjang, mencoba bersabar. Ia mengusap punggung tangan Raffi dengan ibu jarinya. "Aku di sini. Tidak usah terburu-buru." Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih, pelan, terputus-putus. Bukan erangan, tapi upaya membentuk bunyi. Laras mencondongkan tubuh. "Mas, ulangi." Kali ini, meski suaranya serak dan hampir hilang, satu kata keluar. "Laras." Dunia seakan berhenti sesaat. Laras tertegun, matanya membesar. "Mas, kamu barusan panggil aku." Satu genggaman lemah di tangannya, seakan mengonfirmasi. Air mata mengalir begitu saja, tanpa sempat ia tahan. Ia menatap wajah Raffi yang tetap terpejam, namun ada sedikit gerakan di sudut bibirnya. Mungkin senyum samar, atau hanya refleks. Tapi bagi Laras, itu cukup untuk membuatnya yakin bahwa perjuangan Raffi sedang menuju titik balik. Suster Indah yang berdiri di pintu tampak terharu. "Itu kata pertamanya sejak 3 tahun. Laras menoleh, setengah tak percaya. 3 tahun, dan kata pertama yang dia pilih, "Nama saya." Suster Indah mengangguk, lalu meninggalkan ruangan, memberi mereka ruang privat. Laras menunduk lagi, mendekatkan wajah ke telinga Raffi. "Mas, aku janji, mulai sekarang, aku tidak akan biarkan kamu sendirian. Kamu sudah kasih aku alasan untuk terus datang, dan aku akan pegang janji itu." Raffi mencoba menggerakkan jarinya, dan meski gerakannya minim, Laras tahu itu adalah tanda terima kasih. Ia lalu bercerita sepanjang malam, kali ini dengan semangat berbeda, bukan sekadar untuk mengisi kesunyian, tapi untuk menemani seseorang yang jelas sedang berusaha kembali. Sebelum pulang, Laras mengambil termos wedang jahe dari tasnya. Ia mengangkatnya ke dekat Raffi. "Kalau besok kamu bisa buka mata, aku akan kasih kamu minum ini." Raffi tidak memberi genggaman, tapi bibirnya bergerak sedikit, seperti mencoba berkata, "Ya." Itu cukup untuk membuat Laras pulang dengan langkah ringan, bahkan sambil tersenyum di tengah malam. Di luar, bulan purnama masih menggantung. Laras menatapnya sebentar, lalu berkata dalam hati, "Dia memanggil namaku. Itu berarti dia tahu aku ada di sini. Dan itu berarti dia akan kembali." Sejak malam sebelumnya, Laras tidak bisa tidur nyenyak. Kata pertama Raffi, namanya sendiri, terus terngiang di kepalanya. Setiap kali mengingat suara itu, meski serak dan pelan, dadanya terasa hangat sekaligus berdebar. Keesokan sore, ia datang lebih awal dari biasanya. Ruang isolasi 12 terasa sunyi, hanya diisi aroma antiseptik dan bunyi mesin monitor yang teratur. Suster Indah sedang memeriksa catatan medis di dekat ranjang Raffi. Sejak pagi, respon refleks matanya meningkat, katanya pelan. Kalau diberi cahaya, kelopaknya bereaksi. Laras menatap Raffi. Wajahnya masih tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda, seolah otot-otot di sekitarnya mulai hidup kembali. Ia duduk di kursi, menggenggam tangan itu seperti biasa. "Mas, ini aku. Ingat janjinya? Kalau buka mata hari ini, kamu dapat wedang jahe dari aku." Tak ada gerakan di awal. Laras mulai bercerita tentang kejadian lucu di rumah.
Bagaimana kucing kecilnya menjatuhkan vas bunga, lalu lari ketakutan. Ia sengaja tertawa pelan, berharap suaranya menembus kabut di benak Raffi. Kemudian, sesuatu terjadi. Kelopak mata Raffi mulai bergetar. Pertama pelan, lalu lebih kuat. Laras langsung mencondongkan tubuh. "Ayo, Mas, sedikit lagi." Dengan usaha yang terlihat berat, kelopak itu akhirnya terangkat. Sekilas saja, seperti gerakan refleks, lalu tertutup lagi. Tapi Laras yakin ia melihat sepasang mata yang selama 3 tahun terkunci, kini menatap samar. "Mas, ayo, sekali lagi," bisiknya. Perlahan, kelopak itu terbuka lagi. Mata Raffi menatap kosong beberapa detik. Pupilnya menyesuaikan cahaya ruangan. Ada kebingungan di sana, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang. Tapi yang membuat Laras tertegun adalah tatapannya mencari. "Mas, ini aku," ucap Laras. Matanya mulai berkaca-kaca. Pupil Raffi bergerak, fokus pada wajah di depannya. Bibirnya bergerak sedikit, nyaris tanpa suara. Tapi Laras tahu ia sedang mencoba mengucapkan namanya. Suster Indah, yang berdiri di pintu, menahan napas lalu segera keluar untuk memanggil dokter. Laras tetap di tempat, tak mau kehilangan kontak mata itu. "Kamu berhasil. Kamu benar-benar kembali." Tangan Raffi bergerak pelan. Jari-jarinya mencoba menggenggam tangan Laras. Meski lemah, genggaman itu terasa penuh makna, seperti tanda bahwa ia mengakui kenyataan di sekitarnya. Beberapa menit kemudian, dokter masuk, memeriksa reaksi mata dan kesadaran Raffi. Ini kemajuan besar. Jika terus seperti ini, beberapa fungsi motoriknya bisa pulih lebih cepat dari perkiraan, katanya. Laras hanya mengangguk, masih terlarut dalam tatapan itu. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar kebetulan medis. Ada koneksi, ada dorongan yang membuat Raffi mau membuka mata, dan ia yakin bagian besar dari itu adalah suara dan kehadirannya. Sebelum ia pulang malam itu, Laras menuangkan sedikit wedang jahe ke sendok kecil. Ia mendekat, membiarkan aroma hangatnya sampai ke hidung Raffi. "Ini, janji aku. Sedikit saja, biar kamu ingat rasanya." Raffi mencoba menelan, dan meski prosesnya lambat, Laras melihat bibirnya sedikit melengkung, senyum pertama setelah bertahun-tahun. Di lorong rumah sakit, Laras berjalan sambil menahan tangis. Ia sadar, perjalanan ini belum selesai. Tapi malam ini, ia telah melihat sesuatu yang membuat semua perjuangan selama ini terasa layak. Sepasang mata yang kembali melihat dunia. 3 minggu setelah mata Raffi terbuka untuk pertama kalinya, ruangan itu tidak lagi terasa seperti penjara sunyi. Ada cahaya di dalamnya, bukan hanya dari lampu rumah sakit, tapi dari tatapan Raffi yang kini semakin hidup. Kemajuan kecil demi kecil mulai terlihat. Awalnya hanya menggerakkan jari, lalu menggenggam lebih kuat. Hingga sekarang ia bisa mengangkat tangan meski belum sepenuhnya stabil. Fisioterapis datang setiap pagi, membantunya meregangkan otot yang lama tak digunakan. Laras selalu ada di sampingnya. Ia belajar cara memegang sendok untuk Raffi, menyuapkan bubur, bahkan membacakan berita agar pikirannya tetap aktif. Setiap kali Raffi berhasil melakukan sesuatu sendiri, sekecil apapun, Laras selalu memberinya pujian seperti ia baru memenangkan perlombaan. Suatu sore, setelah sesi latihan, fisioterapis menatap Laras sambil tersenyum. "Kalau kamu mau, kita bisa coba berdiri besok, tapi butuh dukungan penuh." Laras menoleh pada Raffi. "Dengar itu, Mas? Besok kita coba berdiri." Esoknya, suasana ruangan terasa tegang sekaligus penuh antisipasi. 2 perawat dan fisioterapis membantu memasang sabuk penyangga di pinggang Raffi. Laras berdiri di depannya. Tangannya terulur. "Aku di sini. Lihat aku, Mas. Kita lakukan ini bersama." Dengan perlahan, mereka membantu Raffi mengayunkan kakinya ke tepi ranjang. Ototnya bergetar, wajahnya tegang, tapi matanya tetap menatap Laras. 1, 2, 3. Hitung fisioterapis. Raffi mendorong tubuhnya ke atas. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun,
Kakinya menahan berat badan sendiri, meski dibantu, meski hanya beberapa detik. Laras merasakan matanya panas. "Kamu berdiri, kamu benar-benar berdiri," ucapnya sambil menahan tangis. Raffi mengeluarkan suara serak. "Laras." Hanya satu kata, tapi kali ini diiringi senyum lemah yang nyata. Setelah duduk kembali, semua orang di ruangan tersenyum. Suster Indah bahkan menepuk bahu Laras. Kalau kemajuannya seperti ini, bukan tidak mungkin dia bisa pulang beberapa bulan lagi. Malam itu, Laras dan Raffi duduk berdua. Jendela ruangan dibuka sedikit, membiarkan angin malam masuk. Laras menggenggam tangannya. "Mas, kalau kamu sudah bisa berjalan lagi, aku akan ajak kamu ke taman yang sering aku ceritakan. Ada bangku kayu di bawah pohon besar, tempat yang pas untuk minum wedang jahe." Raffi menatapnya. Pupil matanya berkilat di bawah cahaya lampu. Dengan pelan, ia mengangguk. Genggaman tangannya kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Bagi banyak orang, langkah kecil itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Laras, itu adalah awal dari perjalanan pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang ke kehidupan yang sempat tertinggal di antara detak mesin dan dinginnya ranjang rumah sakit. Di hatinya, Laras tahu satu hal, meski jalannya panjang dan penuh rintangan, mereka sudah mengambil langkah pertama. Dan setiap langkah berikutnya akan selalu diiringi suara yang sama. Bisikan yang pernah membangunkan Raffi dari tidurnya, kini menjadi penuntun menuju masa depan yang baru.